Aku membuka klinik untuk membiayai pacarku Peter menyelesaikan kuliahnya. Sekarang dia sudah lulus dan beli rumah di kota. Akhirnya aku bisa bersatu kembali dengannya. Berhenti! Peluk aku. Bantu aku. Kalau enggak, aku akan mati dan seret kamu. Bersikap baiklah. Angkat kepalamu. Suruh diangkat kepala. Lihat aku. Pacarku demam gak sadar. Apa menular? Sial. Bro, sudah diperiksa semua. Nggak ada. Ayo pergi. Periksa tempat lain. Kamu apain aku? Aku tabur bubuk alergi sedikit. Semalam bisa sembuh. Ayo pergi, cepat pergi. Reaksi obat ini kuat sekali padanya. Nona, pacarmu tinggal. Dia bukan pacarku. Bawa dia turun cepat. Mobilku mau masuk stasiun. Aku mau ketemu pacarku. Gimana mau bawa kamu? Jangan-jangan kamu mau nempel aku ya? Aku panggil Peter dulu. Ternyata dia sudah punya pacar. Hei, bangunlah. Sudah sampai stasiun. Bawa pacarmu, turun cepat. Ternyata dia sudah punya pacar. Sayang sekali. Peter? Peter! Sayang, siapa yang datang tengah malam begini? Sayang. Peter, dia panggil kamu apa? Sayang, dia Caroline. Kamu ingat gak perjodohanku di kampung beberapa tahun lalu? Ternyata kamu, tunangan Peter yang dari desa. Aku kasih tahu kamu ya, dia sudah menikah dan aku adalah istrinya. Peter, yang dia bilang benar. Begini Caroline, benar. Aku sudah menikah, jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Pulanglah. Kenapa? Kenapa kamu menipuku? Karena kamu cuma wanita desa, sementara kamu pasti pernah dengar tentang Tuan Jimmy yang terkenal di ibu kota kan? Ayahku adalah wakil kepala pabrik di perusahaan Tuan Jimmy. Satu kata saja bisa bikin beban Peter berkurang 20 tahun. Ternyata dapat koneksi pejabat ya? Jangan ngomong kasar begitu. Aku nggak pernah janji apa-apa. Caroline, aku menyukaimu hari ini, besok, dan akan menikahimu nanti. Kamu... Tamparan ini sebagai akhir dari kebohongan cintamu di masa muda. Lupakan saja. Peter, dulu di klinik, aku nabung uang receh untuk membiayai kuliahmu selama 4 tahun. Kamu bilang setelah bekerja akan membayarku berlipat ganda. Gak perlu berlipat ganda.
Aku mau kamu bayar sesuai jumlahnya. Kenapa harus membayarmu? Itu kan kamu yang mau ngasih tanpa pamrih. Suamiku juga nggak memaksamu. Sekarang mau minta uang, nggak akan kuberikan. Peter, kalau kamu nggak kembalikan, aku sebarkan ke pabrik kalau kamu nggak tahu terima kasih dan pengkhianat. Dinda, lupakan saja Dinda. Caroline itu keras kepala. Kalau dia benar-benar menyebarkan ini, reputasi kita dan ayah bisa buruk. Berikan saja ke dia. Setelah ambil uang, cepat pulang ke desamu. Aku kembalikan semuanya. Jangan buat ribut lagi. Mana berani dia buat ribut. Bos pabrik elektronik kita adalah Jimmy. Dia bisa saja celaka. Ayo pergi. Caroline, kalau aku punya uang nanti, kamu tinggal senang di rumah. Nanti Tuan Peter yang sudah kerja di kantor masih mau terima ibu rumah tangga sepertiku. Dengan keahlianmu buat pangsit begini, aku pasti nggak akan berpaling. Pacarku ditinggalkan mantan. Kalau kamu sudah sadar, turunlah dari sana. Bukankah itu cuma pria? Aku bisa carikan kamu 10 orang. Kenapa kamu berdarah? Untung kamu masih punya harga diri. Kalau kamu terjebak dengan mantanmu terus, aku bisa mati sia-sia. Berapa nomor telepon keluargamu? Aku minta mereka antar kamu ke rumah sakit. Ada orang yang ngejar dan mau bunuh aku. Gak bisa ke rumah sakit. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa aku ikut terseret? Pesan 1 kamar. Pacarku mabuk. Terima kasih. Sama-sama. Tubuhnya benar-benar bagus. Lukamu ini tusukan pisau. Aku bersihkan lukamu dulu. Nggak ada obat bius, tan sedikit ya. Darahnya sudah berhenti. Kamu bangun sedikit. Aku mau balut lukamu. Kamu dokter? Iya, dokter desa. Sudah selesai, istirahatlah. Kalau nggak ketemu preman sepertimu, aku sekarang ada di mana ya? Mungkin lagi menangis sendiri. Preman itu sudah pergi. Sudah bangun? Pergi belikan aku sarapan, aku lapar. Kenapa harus aku?
Aku sudah baik hati menolongmu. Jangan-jangan kamu mau nipu aku ya? Sini. Sejak kemarin sampai sekarang, uangku sudah habis cukup banyak. Keluarkan tanganmu. Aku gadaikan cincin ini padamu. Tunggu keluargaku kirim uang. Nanti aku tebus lagi. Aku langsung pergi habis beli sarapan. Kamu gak perlu kembalikan uangnya. Orang yang hidup di jalanan begini sangat bahaya. Aku harus jaga jarak. Kamu gak bisa pergi kemana-mana. Halo, kami mau perpanjang kamar. Mary, kami jemput kamu pulang kerja. Kapan magangmu ini selesai? Caroline, kenapa kamu belum pulang? Jangan-jangan kamu belum menyerah dan masih mau kejar Peter ya? Sampah sepertinya nggak ada yang mau. Dinda, kamu kenal dia ya? Aku nggak kenal dia. Dia itu orang desa yang ngejar Peter. Tapi tadi malam dia bawa pacarnya nginap. Apa? Sayang, hebat juga teman kampungmu ini. Baru saja kamu putusin, langsung dapat pengganti. Caroline, sejak kapan kamu pacaran? Dia kerja apa? Apa hubungannya sama kamu? Wanita yang ngincar kekayaan kayak dia pasti nyari pria tua kaya. Mary, siapa nama orang itu? Orang itu mabuk dan gak daftar, tapi dia muda. Gak daftar? Jangan-jangan dia buronan atau semacamnya? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Gimana bisa kenal orang baik? Mary, bawa aku periksa kamar itu. Oke. Kamu gak punya hak meriksa. Identitas orang itu belum jelas. Kalau dia bermasalah, aku juga bisa kena masalah. Gak punya hak? Sepanjang jalan ini, termasuk hotel ini, semuanya milik Tuan Jimmy. Kalau kamu bawa buronan ke wilayah Tuan Jimmy, dia pasti akan marah besar. Kalian gak boleh masuk. Kalian gak boleh masuk. Peter, tarik dia pergi. Caroline, kamu gak usah ikut campur. Jangan sentuh aku. Minggir kamu, Caroline. Ada apa ini? Ada yang mau gerebek selingkuhan? Bukan. Peter, aku kerja keras di desa membiayaimu. Setelah studimu berhasil, kamu meninggalkanku dan mau menghabisiku. Kamu punya hati nurani gak? Aku... Benar-benar pengkhianat, pria gak berperasaan. Aku seorang jurnalis. Aku laporkan kamu. Enggak. Caroline, jangan asal ngomong. Aku asal ngomong apa? Kalau ayahku nggak bawa kamu pulang, kamu sudah mati kedinginan dari dulu. Sekarang kamu pakai barangku dan habiskan uangku. Bukan begitu, Dinda. Caroline, kamu nggak punya KTP ibu kota. Nggak mungkin dapat izin tinggal. Kamu pasti bakal diusir. Sudah cukup, cepat pergi. Memang salah aku ngomong gitu. Kenapa kamu narik aku? Bibi, terima kasih. Gak masalah. Ayahnya Dinda itu orang penting keluarga Susanto. Kalau dia bilang kamu gak diizinkan tinggal, pasti kamu gak bakal dapat. Aku sarankan kamu, cepat pulang ke desa saja. Caroline, ayah ini pemuda terpelajar yang dikirim ke desa. Dalam hidup ini, ayah nggak bisa kembali lagi. Kamu harus belajar dengan baik. Kamu harus pergi ke ibu kota. Temukan kakek nenekmu. Aku ngerti. Aku pasti akan melakukannya, ayah. Aku masih belum temukan kakek dan nenek. Aku nggak boleh tinggalkan ibu kota. Kamu mau tinggal di ibu kota? Ini sarapannya. Kalau bukan karenamu, aku... Menikahlah denganku. Status pendudukmu bisa langsung pindah ke ibu kota. Anggap saja sebagai balasan menyelamatkanku. Menurutku, nggak ada yang lebih buruk daripada ditinggalkan pria yang kamu biayai bertahun-tahun. Yang dia katakan itu benar. Yang terpenting sekarang adalah tetap tinggal di ibu kota. Baiklah. Menikah dengan preman untuk dapat KTP ibu kota bisa dibilang cukup berharga. Jeffrey, namamu cukup membawa keberuntungan. Itu nama panggilanku. Yang di KTP itu salah. Sebenarnya namaku. Fokus dan semangat, semuanya. Kak Jimmy sudah bilang, acara sambutan kakak ipar hari ini harus meriah. Siap! Orang ini pernah kulihat di koran.
Sepertinya bawahan Jimmy. Kenapa dia berjalan ke arah kita? Jeffrey, jangan-jangan orang yang mengejarmu itu Jimmy. Tuan! Cepat lari! Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Jimmy larang kita ikuti dia? Mereka nggak ngejar. Kamu belum pernah lihat Jimmy, tahu dari mana dia menakutkan. Pasti menakutkan. Ku dengar dia bertanggung jawab atas puluhan nyawa. Itu semua cuma rumor. Shh, jangan ngomongin dia lagi. Buruan pergi. Ayo pergi. Penakut sekali. Lupakan saja, kesalahpahamannya cukup dalam. Jangan buat dia takut dulu. Aku sewa rumah di sini. Agak jauh dari pusat kota, tapi murah. Kita sudah menikah, harusnya aku yang siapkan rumah kan? Kamu sudah bantu aku urus KTP, soal rumah nggak mau merepotkanmu. Caroline, kamu boleh andalkan aku. Kamu sebaiknya cari pekerjaan yang layak dulu untuk menghidupi dirimu sendiri. Jangan keliaran di luar lagi. Kalau kamu lihat Jimmy, suatu hari nanti, kamu bisa saja dibunuh. Caroline, kamu sudah pindah ya? Iya, Kak Herni. Oh, suamimu ini ganteng juga loh. Memang lumayan ganteng. Kamar ini kelihatan agak tua, tapi terasa hangat dan nyaman. Ngapain kamu lepas baju? Dokter Caroline, kamu gak tahan lihat ini. Kita bakal tinggal bersama. Dan punya anak. Jimmy, Caroline, labu air yang kutanam sudah panen. Oh, labu airnya aku taruh di sini. Badan Jimmy memang bagus. Pasangan muda ini siang-siang sudah. Semangat anak muda memang luar biasa. Aku pergi masak makan malam. Sudah selesai, selamat makan. Dokter Caroline, selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Dia sudah berpaling dan mau usir aku dari ibu kota. Ini terakhir kali kamu tangisi dia. Kalau kamu begini lagi, akan kuhajar dia. Sudah bangun? Ayo sarapan. Tadi malam, kamu nggak apa-apain aku kan? Luka pinggangku belum sembuh, aku masih loloskan kamu. Untung dia luka. Kapan kamu beli sarapan ini? Aku beli waktu keluar tadi pagi. Kakak ipar ini kelihatannya agak kurus. Mulai besok, antarkan bubur sarang burung. Ini terlalu boros. Besok pagi aku yang masak. Oh iya, aku ada wawancara kerja. Jangan buat masalah di rumah ya. Tuan Jimmy, dapat pemegang saham Grup Susanto tahun ini diadakan di pabrik elektronik. Kamu belum pernah ke pabrik elektronik. Cocok sekali datang untuk inspeksi. Malam ini bawakan masakan rumahan.
Baik. Halo, aku datang untuk wawancara sebagai dokter pabrik. Masih muda sudah bisa buat pemerintah kota kasih surat rekomendasi. Hebat sekali. Kulihat kamu juga domisili sini. Hari ini langsung mulai kerja. Ada masalah nggak? Nggak masalah. Baik. Ruang medis kami ini baru dibangun. Mulai sekarang aku serahkan padamu. Baik. Dokter, lengan Bu Dinda terluka. Segera tangani. Caroline, tolong bantu tangani dia. Caroline, kenapa kamu di sini? Aku diterima kerja lewat wawancara resmi. Wawancara resmi? Kalau begitu aku beritahu kamu. Di pabrik ini, ayahku yang ambil keputusan. Kamu dipecat. Tuan Jimmy, ini ruang medis baru pabrik kita. Ayo lihat-lihat. Baik. Dinda, Nona Caroline punya surat rekomendasi. Bu Laura, pabrik kita mensyaratkan KTP ibu kota. Dia orang luar. Mana mungkin punya KTP ibu kota? Dia penduduk sini. Gak mungkin. Dia ini datang dari desa, di kota Yarata. Baru beberapa hari di sini. Mana bisa punya KTP? Caroline, kamu pasti buat KTP palsu ya? Kamu tahu siapa pemilik pabrik ini? Ini milik Jimmy, Tuan Jimmy. Beraninya kamu menipu di wilayah Pak Jimmy. Aku nggak buat KTP palsu, nggak percaya, cek saja. Masih berani membantah? Aku rasa kamu memang nggak mau nyerah untuk goda Peter. Beraninya kamu menghindar. Yanti, kalian berdua tahan dia. Lepaskan aku, kalian berani? Ayahku wakil kepala pabrik, suamiku kepala departemen. Dia bukan orang Pak Jimmy. Kamu takut apa? Dinda, lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kalau hari ini aku nggak kasih kamu pelajaran, kamu nggak akan kapok. Nanti goda suamiku terus. Aku harus apa? Kamu itu dokter. Obat ini untuk apa? Menurutmu, kalau aku suntikan ini, apa yang akan terjadi? Dinda, aku alergi penisilin. Ini bisa berakibat fatal. Terus kenapa? Dia sendiri yang salah suntik obat. Aku nggak tahu alergi penisilin itu seperti apa. Hari ini, aku mau lihat langsung. Orang yang berani goda suamiku harus diberi pelajaran keras. Lepaskan aku, tolong! Siapa yang akan menolongmu? Ini pabrik Pak Jimmy. Orang yang masuk dengan kartu palsu sepertimu, mati pun, Pak Jimmy justru bakal menghadiahiku. Jeffrey, tolong! Caroline! Cari mati ya? Hei, kamu muncul dari mana? Beraninya menyerangku di pabrik. Dasar buta. Bawahan Jimmy. Mereka yang ganggu aku duluan, dia yang mulai nyerang. Semua orang saksi, hukum itu adil. Dia memang takut padaku. Nona Caroline, aku percaya. Katamu. Orang-orang mafia ternyata cukup logis. Kak Wilson, Caroline ini buat KTP palsu dan nyuap staf HR untuk masuk pabrik kita. Tuan Jimmy pasti nggak akan biarkan hal ini terjadi. Aku sudah lihat KTP-nya. Dia tercatat warga kota ini. Bu Laura sudah 40 tahun lebih. Gak mungkin salah bedakan KTP asli dan palsu. Aku nggak mungkin salah lihat. Selain itu, Nona Caroline juga punya surat pengantar dari desa. Dia dan suamiku dari desa yang sama. Suamiku bilang dia cuma lulusan SMA. Di desa, pernah jadi dokter ilegal beberapa hari. Mana mungkin pemerintah kabupaten kasih surat pengantar? Kak Wilson, lihat ini. Ini stempel dari Kabupaten Yarata. Lihat dengan jelas. Ternyata dia benar-benar punya surat pengantar kabupaten. Caroline, kamu berusaha keras untuk goda suamiku. Kamu kira suamimu tuh siapa? Sampai layak didekati wanitaku. Kamu orang yang hari itu menginap dengan Caroline kan? Kamu tahu aku siapa? Beraninya menyerangku. Kamu sudah bosan hidup ya? Jeffrey, ayahnya wakil direktur pabrik, dan di belakangnya ada Tuan Jimmy. Lepaskan saja. Gak usah takut. Ambil ini. Untuk apa? Tentu saja balas dendam.
Sudah lihat, kalau nggak mau diperlakukan buruk oleh orang jahat, kamu harus lebih kejam darinya. Seret dia. Bawa pergi. Jeffrey, kenapa mereka nurut padamu? Wanita tadi ganggu kamu. Direktur pabrik takut masalah ini jadi besar. Pasti nggak akan menyalahkanku. Benar. Dr. Caroline, suamimu benar. Tuan Jimmy sebenarnya bukan mafia. Dia seorang pebisnis yang jujur. Kami juga berharap Nona Caroline nggak menyebarkan masalah ini, agar orang-orang nggak bilang pabrik kami manfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Aku mengerti. Takut merusak reputasi pabrik. Benar. Tapi Jimmy itu benar pebisnis yang jujur. Kamu sebaiknya jangan menirunya. Sebenarnya Jimmy bukan mafia. Nggak benar. Kenapa kamu datang ke pabrik? Aku... Tuan Jimmy. Aku datang terlambat. Aku pantas mati. Tuan Jimmy belum datang. Bukankah ini? Ini Dr. Caroline. Tuan Jimmy suruh semuanya nunggu di ruang rapat. Ini adalah suami Dr. Caroline. Suaminya. Dia datang. Datang untuk apa? Aku datang untuk cari kerja. Bukannya kamu suruh aku cari kerja yang benar. Kamu cari kerja apa di pabrik? Manajer. Di sini kekurangan manajer. Manajer apa? Manajer keamanan. Benar. Aku dengar dari Bu Laura, keamanan di bawah pengawasan Pak Wandra. Jeffrey, pergi ambilkan air. Baik. Dia hidup di dunia kriminal, tidak mengerti norma sosial. Air yang disajikan Tuan Jimmy. Mana berani aku minum. Pak Wandra, soal urusan pekerjaan, mohon bantuannya. Pasti. Jeffrey ini sehat dan kuat. Jadi, silahkan perintahkan dia kapan saja. Iya. Baiklah. Kalau begitu, aku mau temui Tuan Jimmy dulu. Aku pergi kerja dulu ya. Nanti pulang aku jemput kamu. Oh, baik. Aku antar kamu. Urus pendaftaran. Ayo. Kak Wilson. Ini 200.000 untuk kamu beli rokok. Jeffrey, aku titip ke kamu ya. Baik. Gak masalah. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Buruan pergi, yang rajin ya, kendalikan emosimu. Baik. Tuan Jimmy belum pernah sepatu ini seumur hidup. Ini... Pergi belikan sarapan, aku lapar. Kenapa harus aku? Aku sudah baik hati selamatkan kamu. Jangan-jangan kamu mau nipu aku ya? Dia semakin baik padaku. Umumkan pemberitahuan. Ruang medis mulai sekarang gak akan tunduk pada pengawasan departemen lain. Baik. Ayah, tanganku hampir putus. Aku mau Caroline mati. Aku mau dia mati. Ayah akan balaskan dendammu. Pak Cakra, Wilson keluarkan perintah. Ruang medis nggak lagi tunduk pada pengawasan dan penugasan dari departemen manapun. Apa? Kenapa bisa begini? Preman itu pasti kerabat Wilson. Caroline masuk pabrik kita lewat jalur belakang. Ayah, kamu harus beritahu Tuan Jimmy soal ini. Wilson adalah orang kepercayaan Tuan Jimmy. Dia pasti nggak akan diam-diam berkhianat pada Tuan Jimmy. Mereka mungkin lihat Caroline bawa surat rekomendasi dari kabupaten. Makanya pabrik memperlakukan dia istimewa. Aku nggak peduli. Peter, dengarkan aku baik-baik. Selama ada Caroline, aku nggak akan senang. Kalau Dinda nggak senang, lupakan kenaikan jabatanmu. Ayah, jangan begitu. Tenang saja. Aku pasti akan buat Caroline patuh pada Dinda agar kamu bisa lampiaskan amarah. Aku gak akan mundur sedikit pun. Aku akan buat mereka berhenti berharap. Kak Jimmy, kakak ipar sudah keluar. Duduk. Jeffrey, aku sudah pulang kerja. Kamu sudah siap? Sudah. Aku antar kalian. Enggak usah Kak Wilson. Aku sudah cek rutenya. Gampang kok naik bus. Naik bus? Aduh, Tuan Jimmy ini sejak kecil gak pernah naik bus.
jangan desak-desakan. Jangan bergerak. Naik bus cukup menyenangkan. Tuan Jimmy, ada masalah di pelabuhan. Segera telepon balik. Ada apa? Kak Wilson mau bicara sesuatu. Aku telepon dulu. Kamu duluan saja. Baik. Caroline, dari mana kamu temukan tempat ini? alamat tercatat di pabrik. Untuk apa kamu cari aku? Aku susah payah masuk universitas. Berapa sulitnya perjalananku, kamu lebih tahu dari siapapun. Bisa nggak jangan buat masalah lagi? Kamu harus mengerti dengan jelas. Sekarang kamu yang datang cari aku, bukan aku yang cari kamu. Oke, kamu nggak mau pergi dari sini, terus kerja di pabrik, dan bawa preman untuk menakuti Dinda seperti itu. Bukannya kamu nggak terima? Aku sudah kembalikan semua uang. Kamu mau aku gimana lagi? Peter, dengarkan aku baik-baik. Aku tinggal di sini bukan karenamu. Jangan terlalu percaya diri. Baiklah. Kalau begitu, ikut aku minta maaf ke Dinda. Hari ini Dinda hampir suntik aku penisilin. Ini... Aku sudah bilang ke dia aku alergi penisilin. Dia berencana membunuhku. Aku nggak laporkan dia ke penjara saja sudah cukup baik. Nggak perlu segitunya. Bukannya akhirnya kamu baik-baik saja, Caroline. Ikut aku minta maaf ke Dinda. Aku mau naik jabatan. Anggap saja kamu bantu aku. Boleh kan? Dulu aku benar-benar buta bisa suka sama orang seperti ini. Aku sudah menikah. Keluar dari sini sekarang juga. Apa? Kamu sudah menikah? Dengan preman itu? Gak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Caroline, jangan menyerah pada dirimu karena aku. Lepaskan aku. Caroline, dengarkan aku, Caroline. Ikut aku baik-baik. Pergi minta maaf ke Dinda. Tunggu aku benar-benar mapan. Aku akan cerai dengan dia dan nikah denganmu, oke? Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu premannya Caroline kan? Aku beritahu kamu, Caroline menikah denganmu cuma biar aku marah. Lebih baik kamu jauhi dia. Jangan pukul lagi, Jeffrey. Peter, aku nggak suka padamu lagi. Kalau kamu terus ganggu aku nggak akan hentikan suamiku pukul kamu. Dasar preman. Tunggu saja kamu.